Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau, dan di setiap pulaunya terdapat berbagai macam hewan, mau itu darat, laut, ataupun udara. Jadi, kalian pasti punya gitu hewan yang kalian suka. Mau itu karena lucu, mau itu karena keren, mau itu karena berbahaya, atau mungkin karena bentuknya yang aneh. Nah, kalau kalian punya hewan kesukaan, biasanya kalian lebih suka pelihara sendiri, atau kalian lebih suka melihat mereka di alam bebas? Kemudian cuman bisa lihat di layar TV atau HP. Atau kalian itu tipe pertama, tapi karena nggak punya uang, kalian jadi tipe yang kedua. Gue juga bukan tipe orang yang suka memelihara binatang gitu. Apalagi kalau misalnya melihara binatang cuman gara-gara lucu, cantik, atau suaranya yang bagus, gue pasti nggak bakal melihara hewan kayak gituan. Gue bukan pecinta hewan garis keras gitu kayak vegan. Soalnya gue masih melihara kayak ayam sama kambing buat bertahan hidup gitu. Tapi gue nggak ngerti gitu kenapa orang mau buang-buang uang buat ngebeli hewan cuman buat dipajang di rumah dan tiap hari ngebeliin makanan buat mereka sama ngebersihin kotorannya gitu. Nggak kayak kambing, sapi, atau ayam atau hewan-hewan yang diternakin gitu. Mereka itu bisa dimakan atau nggak bisa dijual lagi. Apa mungkin gara-gara gua miskin kali ya? Makanya gua nggak ngerti gitu. Tapi gua pernah melihara hewan. Bukan buat ternak, tapi buat betul-betul dipelihara. Ceritanya itu dimulai ketika gua baru pulang dari rumah tante gua. Dan di tengah perjalanan, gua ngedengerin suara kucing. Pas gua nengok, gua ngeliat anak kucing warna hitam dengan kaki warna putih. Dan setelah gua lihat lebih dekat, kaki belakang anak kucing itu semacam melepuh. Jadi kedua kaki anak kucing itu udah nggak ada bulu. Yang kelihatan itu cuman kulit yang kayak iritasi abis kena benda panas. Jadi anak kucing itu gue bawa pulang. Habis itu gue bersihin lukanya, terus gue kasih makan. Dan gue khawatir sama beberapa hal gitu waktu gue ngerawat anak kucing ini. Gue khawatir kalau misalnya anak kucing ini nggak bakal bisa hidup lama, soalnya lukanya lumayan parah dan dia udah nggak bisa gerak gitu kayak kucing pada umumnya. Soalnya kedua kaki belakangnya itu udah bener-bener nggak bisa digunain. Gue juga takut gitu kalau misalnya kedua orang tua gue nggak ngebolehin buat ngerawat kucing ini. Soalnya dia agak penyakitan gitu. Kucing yang normal aja gue nggak diizinin sama orang tua gue. Apalagi kalau kucing yang penyakitan. Untungnya kedua orang tua gua ngizinin gitu buat ngerawat. Tapi emak gua ngasih syarat kalau misalnya kucing itu ngeluarin kotoran sembarangan di dalam rumah, kucing itu pasti langsung dibuang. Karena gua udah dapet izin dari orang tua gua lanjutin ngerawat kucing itu. Jadi gue cuman berharap supaya kucing ini bisa hidup sedikit lebih lama dan dia nggak buang kotoran sembarangan gitu. Gue sempet kepikiran buat ngebawa kucing ini ke rumah sakit. Mungkin aja di sana ada obat buat nyembuhin kakinya sehingga dia bisa jalan normal lagi. Tapi gue terkendala sama dua hal. Yang pertama itu biaya, yang kedua itu rumah sakit. Untuk biaya sendiri itu nggak terlalu masalah buat gue. Soalnya gue sendiri bukan tipe orang yang suka jajan. Jadi tiap uang jajan gue selalu tabung. Gue waktu itu kira-kira punya 100 sampai 200 ribu. Gue sendiri nggak tahu berapa biaya yang dibutuhin buat ngerawat luka kucing. Dan kalau misalnya pun uang tabungan gue nggak cukup, gue pasti bakal minta obat painkiller gitu untuk kucing. Nah, yang jadi masalah utama itu akses ke rumah sakitnya. Gua tinggal di desa yang lumayan terpencil. Gak terpencil-pencil amat, cuman kalau misalnya mau akses kesehatan, itu harus lebih effort. Nah, itu untuk rumah sakit manusia. Kalau rumah sakit hewan sendiri, gua dari kecil sampai SMA belum pernah lihat sama sekali rumah sakit atau dokter hewan. Padahal gue lumayan sering gitu keliling kota. Dan gue yakin gitu kalau misalnya tempat terdekat yang punya dokter hewan dan rumah sakit hewan itu
di ibu kota provinsi. Dan jarak dari kota gua ke ibu kota provinsi itu sekitar 4 sampai 6 jam. Jadi gua nyerah buat ngebawa kucing ini ke rumah sakit hewan dan lebih mutusin buat ngerawat dia secara mandiri. Kebetulan om gua ini seorang perawat dan dia punya beberapa obat yang dulu dia pakai buat ngerawat kakek gua. Dan yang mengejutkan itu, dia berhasil bertahan hidup selama bertahun-tahun gitu. Yang awalnya cuman anak kucing, sekarang udah benar-benar tumbuh dewasa. Tapi luka di kakinya masih belum sembuh. Gua bersyukur dia bisa tumbuh dengan sehat, walaupun kaki belakangnya masih belum bisa disembuhin. Semenjak dia gua pelihara di rumah gua, dia tumbuh menjadi kucing yang benar-benar aktif gitu. Terlalu aktif malahan. Tiap malam dia kadang-kadang datang ke kamar gua buat tidur di perut atau enggak di kaki gua. Gua sendiri suka dengan hal itu, soalnya malam di desa itu benar-benar dingin. Kedua adik gua juga suka sama dia gitu. Bahkan kedua adik gua itu jauh lebih sering main sama dia daripada gua. Suatu hari vaksin COVID ditemuin. Gua yang awalnya bisa kuliah di rumah, sekarang harus ke kota buat lanjutin kuliah gua. Jadi gua ninggalin kucing gua di rumah dan cuman bisa lihat lagi kalau misalnya pulang kampung, kalau ada lebaran atau hal lainnya. Pas lebaran gua bisa ketemu sama keluarga gua, makanan, dan juga kucing gua. Jadi kebahagiaan gua bertambah satu gitu. Yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Pas tahun keempat gua kuliah, gua mutusin buat nggak pulang kampung. Soalnya gua lagi fokus skripsi. Jadi gua mutusin buat sekalian pulang kalau misalnya udah wisuda. Ketika selesai wisuda, gua mutusin pulang kampung. Dan ketika gua sampai ke rumah, gua mencari sesuatu. Tapi nggak pernah ketemu. Dari pagi sampai malam. Akhirnya gue tanya salah satu anggota keluarga gue yang paling dekat dengan kucing gue, yaitu adik perempuan gue. Dari penjelasan adik gue tahu kalau kucing itu udah mati beberapa bulan sebelum gue pulang. Gue benar-benar ngerasa kehilangan. Kalau diri gue yang dulu mungkin bakal berpikiran tinggal pelihara yang lebih keren, yang beli cantik, atau yang lebih lucu. Tapi gue yang sekarang tahu kalau gue cuman mau pelihara satu kucing, yaitu cuman kucing gue. Gue suka kucing keren, lucu, cantik, tapi cuman di video Instagram atau enggak di rumah tetangga gue. Dia nggak boleh masuk ke rumah gue, apalagi gangguin tidur gue. Yang boleh lakuin itu cuman kucing gue doang. Awalnya gue pelihara kucing ini karena rasa iba. Tapi gue nggak nyangka dia bisa bertahan hidup lama dan berbaur menjadi keluarga gue. Sampai akhir gue nggak pernah ngasih dia nama. Soalnya tiap gue ngelambain tangan, dia pasti bakal langsung dateng. Atau enggak ketika gue rebahan, dia pasti datengin gue dan rebahan juga. Jadi gue nggak pernah kepikiran buat ngasih dia nama. Dan itu aja yang mau gue omongin. Terima kasih yang udah mau dengerin.